Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Bareng, channel yang insya Allah akan membahas materi-materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol lonceng untuk kalian mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Bersama saya Dandi Surahman, mari kita Sinau Bareng. Baiklah, kelas 4. Ya, hari ini adalah pelajaran pertama untuk kelas 4. Ya, hari ini kita akan membahas, atau kesempatan kali ini kita akan membahas temanya pelajaran 1 kelas 4, yaitu mari belajar Al-Quran surat Al-Falaq ya. Silahkan kamu kalau misalkan di rumah punya buku pelajaran, silahkan dibuka modulnya, ada materi-materi. Maka kita akan cocokkan dengan materi yang akan saya berikan. Oke. Ya, temanya kali ini adalah mari belajar Al-Quran surat Al-Falaq. Pelajaran ini adalah pelajaran pertama untuk kelas 4. Baiklah. Ya, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan yang akan kita capai setelah kita mempelajari ini? Setelah kita belajar atau belajar mempelajari Quran surat Al-Falaq. Yang pertama, peserta didik, yaitu yang pertama memahami Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Jadi kalian kelas 4 setelah kalian mempelajari ini, nanti kalian diharapkan bisa memahami apa makna kandungan yang terkandung dalam surat Al-Falaq. Oke, kemudian tujuan yang kedua yaitu membaca Quran surat Al-Falaq dengan tartil ya. Jadi kalian diharapkan bisa membaca surat Al-Falaq dengan tajwid yang baik dan benar serta makharijul huruf yang baik dan benar. Tujuan yang ketiga, di samping kalian memahami kemudian bisa membaca, yang ketiga kalian juga diharapkan bisa menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat Al-Falaq. Jadi nanti jangan heran kalau saya ngasih atau Pak Guru kalian ngasih tugas untuk menulis Quran surat Al-Falaq ya. Karena memang kalau pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sudah barang wajib kalian untuk bisa menulis tulisan dalam Al-Quran ya, atau tulisan Arab, itu sudah wajib. Oke, kemudian tujuan yang selanjutnya menunjukkan hafalan Quran surat Al-Falaq. Kamu bisa paham, kamu bisa membaca, kamu bisa menulis, dan juga kamu bisa menghafalkan Quran surat Al-Falaq ya. Itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Baiklah, selanjutnya kita akan mengenal dulu surat Al-Falaq ya. Jadi surat Al-Falaq itu apa sih? Al-Falaq itu artinya adalah waktu subuh ya. Jadi Al-Falaq dinamakan Al-Falaq artinya waktu subuh. Kemudian surat Al-Falaq ini jumlah ayatnya ada 5 ya. Nanti kita lihat bersama-sama. Dan termasuk golongan surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah golongan surat yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Ya, jadi Quran surat Al-Falaq itu termasuk golongan surat Makkiyah, turun di kota Mekah. Ada surat-surat yang turun di kota Madinah, maka golongannya disebut surat-surat Madaniyah. Nah, surat Al-Falaq ini termasuk Makkiyah karena turun di kota Mekah. Oke. Selanjutnya diturunkan sesudah surat Al-Fil ya. Kalian tuh surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu ayat pertamanya ya. Jadi surat Al-Falaq itu turun sesudah surat Al-Fil. Dan yang terakhir urutan surat yang ke-113. Jadi kalau ditanya surat Al-Falaq adalah surat yang urutannya keberapa? Jawabannya adalah ke-113 ya. Itu jadi kita kenal surat Al-Falaq. Yang pertama, Al-Falaq itu artinya apa? Waktu subuh. Kemudian jumlah ayatnya ada 5. Kemudian golongan suratnya adalah surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Fil, dan urutan surat yang keberapa? 113. Oke, baiklah. Nah, mari bersama-sama kita membaca Quran surat Al-Falaq ya. Quran surat Al-Falaq. Nah, supaya kalian bisa mendengarkan dengan baik dan benar, silahkan kalian saksikan tayangan berikut ini. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min
syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki bila ia dengki. Oke, tadi kita sudah saksikan bersama-sama tayangan bacaan Quran Surat Al-Falaq beserta terjemahannya. Ya, diharapkan kalian juga bisa membaca seperti tayangan yang baru saja ditayangkan, ya, dengan nada yang bagus, makharijul huruf yang bagus, dan tajwidnya juga bagus, ya. Oke, ya, ini kita lihat bersama-sama karena tadi hanya mendengarkan kemudian melihat. Nah, sekarang kita lihat, ya, supaya lebih jelas. Di sini kita lihat, ya. Surat Al-Falaq dan terjemahannya. Yang pertama Bismillah. Bismillah itu bukan termasuk ayat dari surat Al-Falaq, ya, tapi kita sebelum membaca Al-Falaq ya harus membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalian sudah tahu pasti, ya. Kemudian ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, ini artinya adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Tadi kita tahu bahwa Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Sehingga Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Al-Falaq itu subuh. Oke. Kemudian ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Nah, artinya adalah dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, ya. Jadi dari kejahatan makhluk yang dia cipta itu terjemahan dari ayat kedua. Terjemahan dari ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terjemahannya adalah dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya, itu ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Artinya, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, ya. Itu arti atau terjemahan dari ayat yang keempat. Nah, yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini artinya adalah dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Ya, jadi ini adalah ayat dan terjemahan dari Quran Surat Al-Falaq. Nanti diharapkan kamu minimal bisa hafal Quran Surat Al-Falaq dengan tajwid yang bagus dan makharijul huruf yang bagus, ya. Oke. Syukur-syukur kamu bisa menghafalkan dengan terjemahannya, ya. Bagus kalau bisa hafal dengan terjemahannya, tentu saja nanti ada nilai plusnya. Oke. Baik, selanjutnya setelah kita baca, maka kita akan memahami makna kandungan Quran Surat Al-Falaq. Quran Surat Al-Falaq ini cerita tentang apa sih? Atau di dalamnya apa? Ada pesan apa dalam Surat Al-Falaq? Nah, kita lihat. Oke. Jadi Quran Surat Al-Falaq ini adalah perintah agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bentuk kejahatan. Jadi kita itu diperintahkan untuk minta perlindungan. Tentu saja setiap hari, setiap saat kita merasa takut dengan sesuatu, ya. Kamu pernah merasakan takut? Pasti pernah, ya. Nah, kalau kita takut pasti kita cari perlindungan, ya. Cari tempat untuk berlindung. Nah, surat Al-Falaq ini memerintahkan kepada kita supaya mencari semua perlindungan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi berlindung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sama yang lain-lain, ya. Jadi Allah lah tempat kita minta untuk berlindung. Oke. Ya, dari segala macam bentuk kejahatan, ya. Itu makna kandungan surat Al-Falaq, salah satunya itu. Kemudian, ya, apa sih bentuk-bentuk kejahatan yang diceritakan dalam surat Al-Falaq? Nah, itu apa sih yang dimaksud dengan kejahatan-kejahatan itu yang mengancam kita itu apa? Nah, yang pertama, kejahatan dari sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja makhluk Allah? Ya, semua yang ada di dunia ini adalah makhluk Allah, ya. Contohnya sesama manusia. Kita takut kalau ada pencuri, kita takut kalau ada penjahat, kita takut kalau ada orang yang ingin mencelakai kita. Nah, itu adalah kejahatan dari sesama makhluk, ya.
Nah, jadi kalau kita takut hal seperti itu, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, tuh. Kemudian apalagi? Nah, apalagi bentuk-bentuk kejahatan? Yang kedua, kejahatan malam apabila gelap gulita. Ya, malam itu gelap, ya. Di situ biasanya tempat orang-orang atau makhluk-makhluk melakukan kejahatan. Nah, makhluk-makhluk tadi selain manusia juga hewan, semua itu juga makhluknya Allah. Kita takut digigit ular, kita takut diterkam buaya, kita takut digigit apa. Nah, itu kita juga harus minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, malam ini biasanya tempat-tempat atau waktu-waktu saat banyak sekali kejahatan terjadi. Kita tahu ya, sering sekali pencurian sering terjadi di malam hari, ya. Kejahatan-kejahatan yang lain juga sering terjadi di malam hari. Jadi malam itu kesannya menakutkan. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kayak kejahatan apa lagi? Kejahatan tukang-tukang sihir atau mantra-mantra, ya. Jadi di surat Al-Falaq ini Allah memerintahkan kepada kita untuk minta perlindungan kepada Allah, ya, ketika kita takut kepada tukang-tukang sihir juga, ya. Oke. Selanjutnya kejahatan orang-orang yang dengki. Ketika ada orang lain dengki tahu? Dengki itu sama dengan iri, tidak suka melihat kita bahagia, ya, atau sebaliknya bahagia ketika melihat kita susah, ya. Nah, itu namanya orang-orang yang dengki. Orang-orang yang dengki itu cenderung, ya, ingin mencelakai kita, tidak suka melihat kita senang, ya. Justru mereka akan senang ketika melihat kita sedang menderita. Nah, mereka kan jahat. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dalam Quran surat Al-Falaq. Begitu, ya. Oke, ini kejahatan-kejahatannya tadi apa? Kejahatan dari sesama makhluk Allah, bisa manusia, bisa hewan, ya. Pokoknya hal-hal yang bisa membuat kita celaka. Ini kejahatan. Kemudian kejahatan yang kedua, malam apabila gelap gulita. Jadi ketika malam hari kita mau pergi kemana, merasa takut, maka kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejahatan tukang-tukang sihir ini juga, ya, kita minta perlindungan kepada Allah. Kejahatan orang-orang yang iri, yang dengki, yang tidak suka kepada kita, kita juga harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ada lagi maknanya. Surat Al-Falaq mengajarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut dimintai pertolongan. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung dan berlindung, bukan kemudian kita minta pertolongan kepada orang sakti. Nah, kita minta pertolongan pada pohon, pada batu yang dianggap keramat. Nah, ya, jangan. Kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Ini perintah yang ada dalam Quran surat Al-Falaq. Ya, ini dalam riwayat Al-Baihaqi diceritakan bahwa surat Al-Falaq diturunkan bersama surat An-Nas, ya. Jadi Al-Falaq, An-Nas. Al-Falaq itu ini yang kita bahas, qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. An-Nas itu juga kamu pasti sudah tahu, qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Itu Al-Falaq dan An-Nas diceritakan diturunkan secara bersama-sama, ya. Nah, diturunkan bersama surat An-Nas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh orang Yahudi bernama Labid bin Al-Aqsam, ya. Jadi ketika itu diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ceritanya ada yang mau menyihir, ya. Orang Yahudi mau menyihir, namanya siapa? Labid bin Al-Aqsam. Nah, Labid ini ingin menyihir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin mencelakai Nabi Muhammad. Lalu kemudian turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas, ya. Cerita selanjutnya, Labid menggunakan ilmu sihir untuk mencelakai musuh-musuhnya. Labid menyihir Rasulullah dengan 11 simpul tali, ya. 11. Jadi Labid itu menyihir Rasulullah dengan 11 simpul tali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Nabi Muhammad untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas yang terdiri atas 11 ayat. Al-Falaq tadi berapa? 5 ayat. Kemudian An-Nas ada 6, ya. Jadi jumlahnya 11, ya. Nah, jadi 11 tali sihir dari Labid dilawan dengan 11 ayat surat Al-Falaq dan An-Nas. Setiap satu ayat dibacakan, maka lepaslah simpul itu satu persatu. Dibaca oleh Nabi Muhammad, qul a'udzu birabbil falaq. Simpul tali sihir lepas satu, ya.
min syarri ma khalaq, lepas 2. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, lepas 3, dan seterusnya sampai yang terakhir apa? Surat An-Nas yang terakhir, minal jinnati wan nas. Nah, lepaslah ke 11-11-nya gitu ya. Itu cerita Nabi Muhammad SAW ada yang mau mencelakai orang Yahudi, yang mau mencelakai yaitu Labid bin Al-Aqsam. Tapi kemudian Nabi Muhammad bisa selamat dengan cara membaca Quran surat Al-Falaq dan Quran surat An-Nas. Oke, ya. Ya, Rasulullah SAW membaca surat Al-Falaq terutama ketika beliau sedang dalam perjalanan. Jadi kalau Rasulullah mau pergi kemana-mana itu pasti membaca surat Al-Falaq. Ini boleh kita tiru, harus kita tiru. Bahkan kalau kita mau pergian, termasuk mau pergi ke sekolah, mau pergi bermain, atau mau pergi bertamasya dengan keluarga, atau mau kemanapun, bacalah Quran surat Al-Falaq. Untuk apa? Untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu nanti di jalan ada apa-apa. Nah ya, kalau kita sudah minta perlindungan, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasulullah SAW membaca surat Al-Falaq setelah membaca surat Al-Fatihah ketika beliau melaksanakan sholat. Rasulullah SAW membacanya agar terhindar dari berbagai macam kejahatan makhluk. Jadi sebelum tidur juga termasuk ya. Sebelum tidur, kamu lagi tidur ternyata ada ular masuk mau gigit kamu. Nah, kamu baca surat Al-Falaq untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke ya. Baiklah, itu pelajaran kita kali ini ya tentang surat Al-Falaq. Tadi kita sudah mencoba membacanya, kemudian memahami kandungannya ya. Nah, sekarang tinggal kamu nanti menulis dan menghafalkan, tergantung nanti perintah dari Bapak Guru ya. Oke. Jangan lupa ya, selanjutnya seperti biasa kamu kerjakan nanti di bawah atau di deskripsi video ini ada link ya untuk mengerjakan soal-soal tentang pelajaran 1 kelas 4. Kamu klik link itu, kamu kerjakan soal-soalnya, kamu isi ya. Oke, baiklah, itu saja untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.